Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edward Saputra, STMT, dosen S1 pada program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Termodinamika Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 berkaitan dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Termodinamika Dasar dengan kode 20030521111 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dan memiliki beban 2 SKS yang diajarkan selama 1 semester pada program studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia, sedangkan untuk buku pegangan utama dan pembahasan menggunakan e-book berbahasa Inggris. Mata kuliah Termodinamika bertujuan untuk mendapatkan atau memberikan pemahaman konsep dasar termodinamika, termasuk hukum-hukumnya, serta penerapannya dalam berbagai sistem teknik. Mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara energi, panas, dan kerja, serta mampu menganalisis sistem termodinamika. Pada mata kuliah ini, materi-materi yang akan dibahas meliputi: pertama, konsep dan definisi termodinamika; yang kedua, energi dan hukum termodinamika pertama; yang ketiga, menentukan sifat-sifat sistem; yang keempat, analisa volume atur dengan energi; yang kelima, hukum kedua termodinamika; yang keenam, entropi; yang ketujuh, sistem tenaga uap; yang kedelapan, sistem tenaga gas; dan yang terakhir, sistem refrigerasi dan pompa panas. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Teknik Mesin yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Mampu menganalisis serta menerapkan pengetahuan sains dan teknik mesin dalam mendesain masalah mekanika dan rekayasa untuk memahami dasar-dasar keteknik mesinan. Yang kedua, mampu menguasai prinsip dasar dalam merancang suatu sistem mekanika dan mengembangkan solusi permasalahan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah rekayasa kompleks mekanika pada bidang keteknik mesinan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini ada 6. Di antaranya, yang pertama, memahami konsep dasar terkait termodinamika; yang kedua, memahami hukum pertama termodinamika, keseimbangan energi dan mekanika transfer energi suatu sistem; yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti konsep zat murni; yang keempat, menganalisis konservasi energi pada sistem terbuka dan tertutup; yang kelima, memahami hukum kedua termodinamika; yang terakhir atau yang keenam, mengerti konsep entropi dan penerapannya. Kemudian, untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, tetapi untuk referensi utama pada mata kuliah ini mengacu pada buku Moran Sapiro yang berjudul Fundamentals of Engineering Thermodynamics edisi ke-8 tahun 2014. Selain itu, referensi perkuliahan juga menggunakan pustaka lain yang mendukung pada perkuliahan ini. Kemudian, untuk sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Termodinamika Dasar dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan dengan cara tatap muka di ruang kelas maupun dengan menggunakan media Zoom. Sedangkan untuk pembelajaran asinkronus dilakukan dengan menggunakan WhatsApp dan LMS yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto berupa onclass.ump.ac.id. Selain itu, kombinasi Problem Based Learning atau PBL, diskusi interaktif mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu dilakukan juga penugasan yang dilakukan secara terstruktur. Melalui PBL, mahasiswa dihadapkan dengan program studi atau dengan studi kasus yang ideal dan nyata seperti perhitungan, analisa sistem tenaga uap, gas, dan refrigerasi. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Termodinamika Dasar didapatkan dari 4 komponen, yaitu berupa UAS atau ujian akhir semester, UTS ujian tengah semester, kemudian nilai unjuk kerja, dan terakhir adalah tugas.
Tugas dikerjakan baik secara individu maupun kelompok yang disesuaikan dengan rubrik penilaian masing-masing jenis tugas. Kemudian untuk UTS dan UAS dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa serta berupa analisis di kasus. Bobot penilaian yang dilakukan di masing-masing komponen penilaian pada mata kuliah termodinamika dasar yaitu yang pertama UAS sebesar 35%, UTS sebesar 30%, tugas sebesar 25% dan unjuk kerja atau performa sebesar 10%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah termodinamika dasar untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran yang akan saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan perkuliahan dalam mata kuliah termodinamika dasar. Yang kita tahu bahwa minggu lalu kita sudah membahas salah satu topik yang sangat bagus ya di dalam termo untuk melakukan kalkulasi yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan sifat dan properties dari sebuah fluida. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita ya berkaitan dengan siklus tenaga uap. Oke, sebelumnya di sini ada yang pernah bermain ke PLTU atau melakukan kunjungan-kunjungan ke pembangkitan listrik begitu? Belum ya? Belum. Tapi insya Allah kalau PLTU sudah mendengar lah ya. Sudah mendengar. Sering ya? Sering. Karena kan kadang kalau kalian atau teman-teman tahu ya ketika ini sumber listrik gitu terjadi saat ini gitu yang kita manfaatkan listrik ya terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu kan dia termasuk salah satunya dari proses pembangkitan. Nah pembangkitan itu banyak. Ada PLTU, ada PLTG atau tenaga gas. Kemudian ada kalau yang renewable energy ya, itu ada apa? PLTS, PLTA, kemudian ada hidro, angin ya, kemudian ada angin juga. Nah, itu macam-macam sekali. Nah, cuma dalam basic untuk kita melakukan perhitungan atau melakukan analisis termodinamika dasar nanti, kita akan masuk kepada yaitu siklus tenaga uap. Nah, nanti setelah siklus tenaga uap, teman-teman akan belajar siklus tenaga gas. Kemudian yang berikutnya adalah siklus refrigerasi atau sistem pendingin dan pemanas. Berikutnya baru nanti di bab terakhir yaitu berkaitan dengan entalpi dan entropi. Oke. Nah, untuk materi dalam mata kuliah ini nanti ya, di antaranya saya akan menyampaikan berkaitan dengan pengantar dari pembangkit tenaga, khususnya untuk pembangkit tenaga uap ya, pengenalan, kemudian analisis perhitungan. Nah, analisis perhitungan nanti di sini kita akan menggunakan analisis dari siklus Rankine. Nah, kalau mengenal ya, sebelumnya juga sudah saya sampaikan untuk di dalam kasus-kasus di siklus tenaga gas itu ada siklus Otto, siklus Brayton, kemudian ada siklus diesel. Nah, untuk hari ini kita akan masuk kepada siklus Rankine. Oke, kita lihat secara lebih dalam. Nah, kenapa kita perlu belajar berkaitan dengan PLTU ini? Selain dari mata kuliah atau cakupan dalam mata kuliah termodinamika dasar, kita tahu secara global ya, sumber energi listrik di dunia ya, itu masih didominasi yang namanya batu bara. Nah, batu bara itu dia dalam sumber yang saya ambil ya, itu sekitar 35,4% ya, itu masih menggunakan batu bara. Ini dunia ya, bukan Indonesia. Tapi kalau kita lihat Indonesia pun juga demikian ya. Kita masih berpacu atau berpaku pada teknologi atau bahan batu bara. Contohnya ada PLTU di paling dekat dengan daerah kita itu ada PLTU Cilacap. Kemudian yang paling dekat lagi ada di Semarang juga ada PLTU juga ya. Nah, Indonesia Power. Kemudian yang paling besar itu ada PLTU dari Paiton ya, Jawa Bali, pembangkitan Jawa Bali. Nah, itu semuanya masih sebagian besar ya, itu masih menggunakan tenaga dari batu bara atau gas atau siklus Rankine tadi itu yang bekerja di dalam sistem tersebut.
Oke, next di sini. Nah, kalau di sini untuk perkiraan tipe pembangkit sampai 2050. Ini saya ambil dari bukunya Moran ya. Nah, itu kalau kita lihat di sini juga secara power plant ya, secara power plant atau secara pembangkitan. Nah, di situ dalam kita mempelajari nanti kan di sini ada beberapa siklus dalam termodinamikanya. Nah, di dalam siklus termodinamika ini nanti ada Rankine, ada Brayton, kemudian ada Rankine, dan di sini non ya, atau di sini tidak ada. Nah, itu adalah termasuk pada kasus-kasus atau siklus di dalam analisis termodinamika. Nah, kenapa di sini tidak ada? Kalau kita lihat sepanjang ini, ya, dia tidak menggunakan siklus dari termodinamika, ya, karena di sini termasuk pada yaitu sumber energi terbarukan, ya, diantaranya ada solar, hidroelektrik, kemudian ada wind, kemudian ada solar fotovoltaik ya, atau kita sebut sebagai panel surya itu, kemudian ada fuel cell. Nah, yang kita berada pada di sini, ya, atau dari bahan bakar batu bara. Nah, itu siklusnya dia menggunakan siklus Rankine. Nah, apa siklus Rankine? Bagaimana mendeskripsikannya, kemudian bagaimana kita bisa mempelajari nanti akan kita bahas secara lebih detail pada materi ini. Ya, oke. Nah, sebentar. Itu ya. Nah, kalau kita mau memahami ya secara prinsip dari PLTU, nah ini PLTU ya yang ada di sini. Kalau gambarannya secara utuh ya, dalam PLTU misalkan paling dekat tadi teman-teman bilang adalah PLTU Cilacap itu. Nah, dia secara konsep kerjanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah sebuah pembangkitan. Ya. Nah, di sini kuncinya sebenarnya di sini ya adalah adanya yaitu disebut sebagai boiler atau ketel uap. Ya, bahasa kita kalau ketel uap itu seperti teman-teman ketika memasak air ya pakai ketel, kemudian dia akan menghasilkan uap. Ya, jadi air kemudian dia menguap. Lah, uap panas itulah yang digunakan untuk menggerakkan si turbin di sini. Nah, gerakan dari turbin ini nanti lah ya, ini dia ditransmisikan ke dalam generator satu poros sehingga dari generator itulah nanti akan berubah menjadi listrik. Di sini bahwa nanti sebenarnya di sini ini kan berkaitan dengan fluida ya, fluida kerja. Nah, fluida kerja yang digunakan di sini adalah air dan uap. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, teman-teman kita nanti bisa lihat dari gambar di sini. Ya, berarti di sini adalah sebuah fluida, ini cairan, kemudian kita panaskan ya di sini. Nah, kalau ini dia adalah PL dari nuklir ya, pembangkitan dari nuklir. Pemanasnya ini dia dari reaktor. Ya. Jadi dari reaktor dipanaskan ya, kemudian dapat fluida, kemudian seperti ini. Tapi kalau nanti misalkan kita lihat dia berdasarkan dari PLTU atau pembangkitan listrik tenaga uap, ya, maka nanti di sini berarti ada pemanas ya. Di sini kita sebut, nah bunker ini. Nah, ini ada batu bara, kemudian batu bara ini kita panaskan, masuklah ke sini, kita bakar. Nah, bakar itu masuk ke dalam di dalam sistem disebut sebagai boiler, muncullah nanti uap, ya. Kemudian di sini ada superheater. Superheater itu dia gunanya untuk menambah panas ya, atau memanaskan uapnya itu. Kemudian nanti uap panas itulah yang dimasuk kepada di sini. Nah, ini disebut ketika keluar dari boiler nanti dia wujudnya adalah superheated steam atau uap super panas. Jadi konsepnya bagaimana? Konsepnya yang pertama adalah tadi fluida. Di sini cairan kita pompa, kita masukkan kepada boiler. Boiler di sini fasanya kita ubah dari fasa cair menjadi fasa uap, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam turbinnya itu, uap yang panas ya. Artinya kalau semisal ini sudah terbakar kan air ketika kita bakar, kita obori begitu ya. Kemudian dia akan menghasilkan uap. Nah, uap panasnya akan menghasilkan kerja. Nah, itu secara konsep basic ya, bagaimana kita memahami PLTU tersebut. Nah, kemudian ini gambaran dari dalam mesin turbin. Ya. Nah, uap tadi itu yang masuk ya di sini. Ya, berarti kan nanti steam ya, steam yang masuk lewat ini. Nah, dia akan masuk ke dalam
turbin ini ya. Ini ada turbin. Nah, dia turbin itu isinya blade-blade gitu ya. Blade-blade yang nanti kalau kita tekan atau kena tekanan dari uap. Jadi uap yang keluar dari boiler tadi, dia mempunyai temperatur tinggi dan tekanan tinggi. Nah, temperatur uap yang mempunyai tekanan tinggi dan temperatur tinggi tadi, dialah yang nanti menggerakkan dari poros turbin ini. Sudu-sudu ya, atau bahasa kita kalau teman-teman lihat kayak di kipas itu ya, nah, baling-baling lah. Nah, itu dia akan kena, kemudian putar sini lah. Putaran ini nanti yang dia menggerakkan generator tadi kemudian ditransmisikan menjadi listrik. Nah, sebelum ke sana saya ingin menjelaskan juga ya, memberikan gambaran ke teman-teman sebagai teori tambahan ya, bagaimana sebaran PLTU di Indonesia. Nah, ini sudah ada ya dari di Kalimantan banyak, kemudian di Sumatera juga banyak, di Jawa ya juga banyak ya. Hampir semua pulau itu dia ada PLTU-nya, ya, sebaran PLTU-nya. Nah, cuma yang paling besar ya di sini nanti di PLTU-nya dari Python ya atau Jawa Bali. Oke, itu sebagai gambaran saja. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi ya, yaitu berkaitan dengan tadi analisis siklus PLTU itu kan hubungannya dengan atau kita sebut sebagai siklus Rankine. Nah, siklus Rankine ini adalah blok bangunan dasar dari pembangkit tenaga uap. Nah, ini adalah gambar analisa siklus dari PLTU tadi, atau pembangkitan dari siklus Rankine ya. Nah, ini kan mirip-mirip ya dengan yang tadi saya jelaskan di awal ya. Di sini hanya ada turbin, kemudian ada kondensor, ada pompa, ada boiler. Sama seperti konsep yang tadi. Cuma di sini dibedakan dia menjadi dua turbin. Yang pertama ada turbin high pressure, berarti dia turbin yang punya tekanan tinggi. Ini P ini maksudnya pressure ya. Kalau yang di sini low pressure, berarti yang punya tekanan rendah. Jadi ada dua turbin nanti yang bekerja, yaitu turbin tekanan tinggi dan turbin tekanan rendah. Nah, oke. Kemudian di kanannya ini ada sedikit gambaran yang disebut sebagai diagram TS. Diagram TS sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan temperatur atau suhu ya. Ini bisa satuannya bisa Kelvin ya atau Celsius. Kemudian di sini ada entropi. Nah, itu ya. Jadi ini adalah modal dasar nanti untuk teman-teman bisa memahami analisis dari siklus Rankine. Nah, kemudian untuk melakukan kalkulasi pada siklus Rankine, beberapa persamaan yang harus teman-teman nanti ketahui. Nah, jadi memodelkan persamaannya ini ya, itu kan tadi saya bilang ya ada turbin, ada kondensor, ada pompa, kemudian ada boiler atau ketel uap. Nah, nanti berarti teman-teman tugasnya harus mencari berapa kerja di masing-masing kondisi. Di sini ada kerja turbin ya, nanti hubungannya dengan nilai entalpi. Kemudian Q-out di sini juga hubungannya dengan entalpi. Kemudian W pompa juga hubungannya dengan entalpi. Jadi nanti teman-teman mencari nilai dari entalpi pada masing-masing titik. Jadi pada kondisi 1 berarti dia posisi uap masuk ke turbin ya. Kemudian yang kedua keluar dari turbin. Ketiga berarti di sini fasenya dia cair atau cair. Kemudian kita pompa air masuk ke dalam boiler, di sini dipanasi. Nah, berikutnya begitu terus siklusnya. Nah, nanti tugas teman-teman dalam mata kuliah termodinamika dasar ini adalah menghitung berapa energi pada kondisi-kondisi tersebut. Nah, rumusnya nanti untuk mencari berapa sih kerja turbin, berapa kalori yang dibuang, berapa kerja pompa, berapa dari nilai boilernya, nah, ya nanti dihitung dengan persamaan tersebut. Oke. Kemudian ini untuk nanti mencari efisiensinya. Oke, lah. Ini nanti teman-teman bisa menggunakan persamaan ini ya. Nah, efisiensi di sini efisiensi itu bisa kita artikan sebagai apa yang kita gunakan dibagi dengan apa yang kita bayar. Jadi kita menggunakan di sini kerja turbin dengan kerja pompa, kita membayar QN-nya atau panas dari boilernya tadi. Dan nanti baru akan ketemu berapa nilai efisiensinya. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk mencari nilai dari efisiensi. Dari H1 min H2, H4 min H3, H1 min H4. Nah,
Oke, HH ini adalah nilai entalpi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, nanti nilai-nilai akan kita pelajari lebih dalam. Oke. Kemudian secara basic lagi, nah ini adalah diagram sama ya, diagram TS. Bagaimana proses ya dari Rankine ideal ya, proses 1, 2, 3, 4, kemudian kembali lagi ke 4 ke 1 ya. Nah, ini adalah proses yang nanti akan kita pelajari bagaimana secara lebih dalamnya. Oke ya. Jadi posisi di mana sih ekspansi dari isentropik, dari fluida kerja dari uap jenuh ya menuju tekanan kondensor, kemudian perpindahan panas dari fluida kerja membantu kondensor, kemudian kompresi isentropik dalam pompa dan lain sebagainya. Untuk supaya lebih detail ya dalam kalkulasi di situ kita coba melihat lagi diagram fasa di sini. Nah, ini perlu saya jelaskan ulang karena nanti hubungannya dengan hal ini ya. Ini adalah diagram fasa yang mana antara temperatur dan volume. Gimana sih proses yang awalnya fluida itu liquid, kompres liquid, dia menjadi di sini atau vapor ya, atau superheated. Di sini adalah menggambarkan ya bagaimana nanti kita bisa memahami hubungan antara temperatur dengan volume spesifik berkaitan dengan cairan atau fluida menjadi sebuah uap super panas. Oke, saya berikan satu contoh ya. Semisal di sini ada uap air digunakan sebagai fluida kerja dari suatu siklus Rankine ideal. Kemudian uap jenuh masuk turbin pada tekanan 8 MPa, kemudian keluar kondensor pada tekanan 0,08 MPa. Nah, kemudian kerja net siklus ada 100 MW. Teman-teman diminta untuk menghitung efisiensi thermal dan backwork rasionya. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita gambarkan skematiknya tadi ya, skematik dari soal itu, maka begini diagram TS-nya. Nah, ini siklusnya Rankine ideal, di sini posisi 1, 2, 3, dan 4 ya. Berarti ada tekanan kondensor dan tekanan pada boilernya. Oke. Nah, berarti nanti yang harus kalian lakukan seperti pada minggu sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya. Bagaimana teman-teman nanti bisa menghitung ya. Berarti teman-teman harus bisa membaca tabel ya. Kemudian di dalam tabel ini nanti akan menentukan berapa nilai H dan S. H tadi adalah nilai entalpi, kemudian S adalah nilai dari entropi. Nah, parameter-parameter inilah yang nanti harus kalian cari atau dapatkan untuk bisa melakukan perhitungan ini. Oke. Nah, di sini yang pertama ya, kita lihat dulu tadi diketahui bahwa tekanannya dalam masuk turbin itu adalah 8 MPa. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan A3, H1 dan S1 ini? Yaitu dengan menggunakan tabel A3. Nah, saya akan melihatkan tabel A3. Bagaimana kita bisa melihat? Nah, pada tabel A3 ini kalian cari, karena tadi yang ditanyakan adalah tekanan ya, tekanan tadi ya sekitar 8 MPa ya. Maka kalau kini kan satuannya bar, maka kita harus konversi dulu dari MPa ke bar. Nah, tadi 8 MPa, maka kalau kita konversi menjadi 80 bar. Nah, maka di sini kita lihat berapa nilai 80 bar. 80 bar di sini. Nah, kalian cari nih berapa nilai H kemudian dan entropinya ya, S-nya ya. Nah, berarti kalian tinggal tarik saja garis lurus. Nah, garis lurus, cari berapa harga H-nya, kemudian berapa harga S-nya. Nah, harga H dan S itulah nanti yang akan kalian catat pada kalkulasi berikutnya tadi yang untuk digunakan untuk menghitung berapa nilai efisiensinya. Oke ya. Jadi di atas ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara membaca tabel berikut ini. Oke ya, jadi modal dasar yang harus teman-teman pahami untuk bisa belajar termodinamika adalah bisa membaca tabel. Ya. Nah, nanti kalau sudah misalkan teman-teman bagaimana nih kalau tidak ada di tabel, nah maka ya itu harus melakukan cara interpolasi ya. Oke, di sini saya menjelaskan saja secara cepat ya bagaimana bisa memahami ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk terkait tadi siklus Rankine kan ada siklus ideal dan siklus yang real atau pola itu. Oke. Untuk hasil perhitungannya itu perbedaannya itu di mana Pak? Oke. Di mananya Pak? Ya, good question. Ada pertanyaan lagi? Yang lain?
Oke ya, saya ini baik. Tadi menanyakan bagaimana terkait dengan siklus yang Rankine yang ideal dengan yang real atau yang nyata ya. Nah, tadi saya baru menjelaskan bagaimana terkait dengan konsep Rankine ideal. Maksud dari Rankine ideal atau siklus ideal itu adalah siklus yang diidealkan atau siklus yang kita anggap sempurna atau siklus yang kita anggap bagus. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa seolah-olah mesin itu, kalau kita bicara mesin ya, itu bekerja pada efisiensi 100%. Tidak ada kerugian-kerugian jadi. Ya. Jadi kalau semisal kalian nanti teman-teman ya, kalau berkendara begitu, pakai sepeda motor begitu ya. Nah, itu dia efisiensi yang dihasilkan dari mesinnya itu bisa 100%. Tapi kan nggak mungkin. Karena apa? Karena ketika kalian naik kendaraan kemudian mesinnya itu dia bisa bergerak, dia kan ada kerugian-kerugian. Kerugian dari mana? Gesekan-gesekan dari mesinnya, kemudian dari rodanya, kemudian dari beban kalian ketika selama bergerak. Nah, itulah yang mana nanti yang membedakan bagaimana siklus Rankine ideal dengan yang real. Nah. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya kira pertemuan hari ini cukup itu saja ya. Jadi untuk sebagai kenang-kenangan dari kuliah ini, maka kita berikan tugas ya. Nah, jadi kalau dosen nggak memberikan tugas itu kayaknya ada dosa gitu ya. Jadi setelah kuliah harus ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, nanti teman-teman silakan melakukan kalkulasi perhitungan pada tugas ini ada di bukunya Moran ya. Bisa dilihat bahwa di sini bahwa air dia bekerja pada siklus Rankine ideal, kemudian tekanan kondensornya adalah 6 kPa. Di sini kemudian ada saturated vapor ya atau uap saturasi. Uap saturasi di sini berarti uap jenuh. Uap jenuh sudah kita pelajari di bab berikutnya, masuk ke turbin, tekanannya 10 megapascal. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung berapa laju perpindahan panas per kilogram. Nah, jadi uap yang ngalir ya, laju perpindahan panas, uap yang mengalir. Kemudian yang kedua, teman-teman juga diminta menghitung untuk melakukan kalkulasi yaitu efisiensi termalnya. Nah, silahkan nanti dikerjakan pada kertas folio, ya, dikumpulkan di minggu depan. Kalau minggu depan ada hal-hal yang sekiranya belum jelas, nanti kita bisa diskusikan kasus soal berikut ini. Oke, paham? Oke. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi proses pembelajaran mata kuliah termodinamika dasar pada program studi teknik mesin S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan sebagai syarat kelulusan saya dalam mengikuti Serdos tahun ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.